Hai para majikanku, gimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik. Kali ini, aku akan membahas sebuah kasus yang sangat membagongkan. So, untuk mendengar kelanjutannya, ambil posisi paling nyaman kalian. Siapkan cemilan dan minuman kalian. Semoga kalian menikmatinya. Dan true story, kita mulai. Kisah ini datang dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, tentang seorang pemuda yang tega melukai kekasihnya sendiri gara-gara cemburu dan karena sang kekasih menolak ajakan untuk melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Kejadian itu berlangsung di pinggir sungai Biangloe, dekat pemandian umum yang berada di wilayah Kabupaten Bantaeng. Korban bernama Misna, seorang gadis cantik yang baru berusia 16 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana bersama keluarganya di Dusun Ralang, di Desa Pakka Benteng, Kecamatan Era Merasa, Kabupaten Bantaeng. Misna adalah siswi kelas 2 di Madrasah Aliyah Nur Asia Paranga. Ia dikenal rajin, ramah, pintar, serta memiliki banyak teman. Sikapnya yang tekun membuat banyak para siswa pria menyukainya. Dari banyak pria yang tertarik, Misna akhirnya memilih Arjun, seorang kakak kelasnya yang berusia 17 tahun. Mereka tidak bersekolah di tempat yang sama. Arjun bersekolah di SMA 5 Bantaeng dan tinggal di Kampung Baru, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa. Arjun dikenal sebagai pemuda pendiam dan jarang bergaul. Keduanya berkenalan melalui media sosial. Arjun sering memberi tanda suka pada foto-foto Misna di Instagram hingga akhirnya mereka berpacaran. Hubungan awal berjalan baik. Mereka sering video call dan bertukar pesan WA. Beberapa kali Arjun datang ke rumah Misna untuk menjemputnya keluar membeli jajanan. Bahkan sempat bertemu orang tua Misna. Meski demikian, Arjun dikenal sebagai pria yang jarang berbicara dan hanya bicara ketika ditanya. Setelah sekitar 2 bulan menjalin hubungan mereka mulai renggang. Arjun sering merasa curiga bahwa Misna berselingkuh. Meski Misna tidak pernah membenarkan atau menyangkalnya, cekcok kerap terjadi lewat pesan WA. Kecurigaan Arjun mulai memuncak setelah melihat Instagram story Misna yang menampilkan foto bersama pria lain. Tanggal 1 September 2022, Arjun mengajak Misna ke pemandian Era Merasa. Karena hari itu Misna tidak memiliki kegiatan sepulang sekolah. Ia pun setuju, namun ia tidak memberitahu orang tuanya dan masih mengenakan seragam sekolah ketika berangkat. Mereka bertemu dan menuju lokasi pemandian sekitar jam 2 siang. Sesampainya di sana, mereka berbincang-bincang sambil menikmati suasana. Arjun kemudian menanyakan kelanjutan hubungan mereka. Misna hanya diam karena suasana pemandian sepi. Arjun mengajak berjalan menjauh hingga ke pinggir sungai Biangloe. Di lokasi tersebut, mereka sempat berciuman. Arjun lalu mengajak Misna melakukan hubungan intim. Namun Misna menolak dengan alasan sedang tidak memungkinkan. Penolakan itu membuat Arjun tersinggung, apalagi Misna sempat mengatakan bahwa ia memiliki pria lain. Mendengar itu, Arjun langsung marah dan merasa apa yang selama ini ia curigai terbukti. Mereka pun terlibat adu mulut. Dalam keadaan emosi, Arjun mencekik leher Misna selama beberapa menit hingga korban tak sadarkan diri. Untuk memastikan korban tidak bernapas lagi, Arjun memukul bagian kepala korban hingga mengalami luka berat. Dalam kondisi tersulut emosi, Arjun kemudian memotong-motong bagian tubuh korban menggunakan batu kali hingga terpisah, lalu menyembunyikannya di balik bebatuan di pinggir sungai. Sebelum meninggalkan lokasi, Arjun mengambil ponsel dan dompet milik korban. Di sisi lain, keluarga mulai khawatir karena Misna tak kunjung pulang. Mereka mencari ke berbagai tempat dan menanyakan kepada teman-temannya, namun tidak ada yang tahu keberadaannya. Orang tua Misna kemudian melapor ke polisi dan menyebarkan kabar hilangnya Misna di media sosial. 10 hari kemudian, tepatnya 11 September 2022, seorang pengunjung pemandian mencium bau yang tidak sedap dari arah sungai. Saat mencari sumber bau, ia menemukan jasad seorang perempuan dalam kondisi yang mengenaskan, dengan bagian kepala mengalami kerusakan parah. Pengunjung itu segera melapor ke pihak kepolisian.
Polisi datang ke lokasi, melakukan olah TKP, dan membawa jasad ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban teridentifikasi sebagai Misna yang telah hilang selama 10 hari. Pihak kepolisian kemudian memanggil sejumlah saksi, termasuk Arjun. Setelah interogasi panjang hingga dini hari, Arjun mengakui bahwa semua adalah perbuatannya. Barang bukti seperti sepeda motor, sepatu korban, pakaian korban, dan ponsel korban turut diamankan. Atas perbuatannya, Arjun dijerat pasal 80 ayat 3, junto pasal 76B Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bagaimana tanggapan kalian para majikanku? Tulis di kolom komentar. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu menjaga anak dan keluarga dari pergaulan yang salah. Terima kasih.